Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta Ganis, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Impres Bedengar, Desa Varenca, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ukin kinerja praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Impres Bedengar. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 semester ganjil dengan materi pembelajaran Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Selamat menyaksikan videonya. Salam kepada Ibu Guru. Ya baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya baik, sebelum kita melanjutkan materi kita akan nyanyi dulu. Jadi supaya dalam proses pembelajaran kita hari ini tetap semangat. Ya baik, kita tepuk apa kabar dulu. Tepuk apa kabar? Baik. Sehat. Semangat. Tangkas. Ceria. Luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Sebelum kita melanjutkan materi kita, biasanya kita diawali dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Stevi. Ya. Stevi memimpin kita dalam doa. Ya, Stevi. Marilah kita siap berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ciptamu, amin. Nama Bapa dan Roh Kudus. Ya baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Ya, baca sama-sama. Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi, dari tema ini ada pun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari tema ini, peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan dan laki-laki seturut citra Allah. Mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Ya baik, sekarang Ibu akan menggali dulu pengalaman anak-anak dulu. Yang pertama, kira-kira apa yang kamu banggakan sebagai laki-laki dan perempuan? Saya minta pertanyaan ini untuk perempuannya sendiri menjawab dan untuk laki-lakinya laki-laki sendiri yang menjawab. Saya minta perempuan, apa yang kamu banggakan sebagai laki-laki dan perempuan? Sebagai laki-laki, perempuan. Yang kami banggakan sebagai perempuan adalah kemandirian. Kemandirian. Ya baik, tepuk tangan untuk Cece dulu. Ya baik, terima kasih Cece, silahkan duduk. Berikutnya, kira-kira apa yang kamu banggakan sebagai laki-laki? Kami adalah sebagai laki-laki bertanggung jawab. Bertanggung
menjawab. Ya, terima kasih. Duduk. Berikutnya, coba kamu sebutkan ciri-ciri fisik dari laki-laki dan perempuan. Siapa yang bisa? Yang pertama dulu ciri-ciri fisik dari laki-laki. Coba. Rambut panjang, rambut pendek, Rambut pendek. Kulit kasar. Pinggul lebih kecil. Telinga lebih besar. Nah, itu ciri-ciri fisik dari laki-laki. Sekarang, coba kamu sebutkan ciri-ciri fisik dari perempuan. Coba. Rambut panjang. Kulit lebih halus. Pinggul lebih besar. Tulang lebih kecil. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik. Sekarang coba lihat di dalam. Coba. Sudah? Sudah lihat? Ya baik. Sekarang kalau kita sudah melihat gambar yang ada di dalam itu, coba gambar nomor 1 itu berjenis kelamin apa ya? Yo. Berjenis kelamin perempuan. Kalau gambar nomor 2? Yo. Ya, berjenis kelamin laki-laki. Nah, dari gambar ini ada pun perbedaannya. Perbedaannya dari laki-laki dan perbedaan dari perempuan. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Setelah kamu kerja tuntas, kamu mempresentasikan di depan kelas. Bisa toh? Ya baik, sekarang kelompok tak? Bagi kelompok. Ya. Mulai.
Yang lain sudah? 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 Kelompok 1 sudah? Sudah, baik. Kelompok 2? Sudah? Sudah ya? Kelompok 2 sudah? 3? Sudah. Baik. Sekarang saya minta dari setiap kelompoknya untuk 1 orang untuk mempresentasikan di depan. Saya minta untuk semua kelompok maju depan. Ya, kelompok 1 dulu. Maju. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan kertas. Yang pertama, ciri fisik dari perempuan adalah rambut panjang, kulit lebih halus, pinggul lebih besar, tulang lebih kecil. Yang kedua, ciri fisik dari laki-laki adalah rambut pendek, kulit lebih kasar, pinggul lebih kecil, tulang lebih besar. Yang ketiga, ciri fisik dari perempuan adalah lebih suka tinggal di rumah, berselokan atau dandan, suka merapat. Yang keempat, ciri fisik dari laki-laki adalah lebih suka keluar rumah, tampil apa adanya, suka membuat sesuatu. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita untuk mereka depan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan duduk. Nah, berikut kelompok 2. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Ciri fisik dari perempuan adalah rambut panjang, kulit lebih halus, pinggul lebih besar, tulang lebih kecil. Ciri fisik dari laki-laki adalah rambut pendek, kulit lebih kasar, pinggul lebih kecil, tulang lebih besar. Ciri fisik dari perempuan suka tinggal di rumah, berselokan atau dandan, suka merapat. Ciri fisik dari laki-laki lebih suka keluar rumah, tampil apa adanya, suka membuat sesuatu. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Berikut kelompok 3. Silakan maju. Kami kelompok 3 presentasikan tempat kerja. Ciri-ciri dari laki-laki adalah jenis kelamin, rambut pendek, kulit kasar, pinggul lebih kecil. Ciri fisik adalah lebih senang tinggal di rumah, berselokan atau dandan, tapi apa adanya, suka membuat sesuatu. Ciri fisik perempuan yang khas mengandung melahirkan. Yusuf ciri laki-laki dan suami. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, baik. Setelah kamu mempresentasikan dari lembar kerja kamu, jadi ibu akan mengambil kesimpulan, baik? Nah, ibu akan mengambil kesimpulannya. Yang pertama tadi, ciri fisik
perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama kita lihat dulu ciri fisik dari perempuan itu. Yang pertama apa? Rambut panjang. Yang kedua, kulit lebih halus. Yang ketiga, pinggul lebih besar. Dan yang keempat, rambut panjang. Itu ciri fisik dari perempuan. Sekarang ciri fisik dari laki-laki itu, yang pertama itu apa? Belum. Ya, berambut pendek, kulit lebih kasar, tulang lebih besar, pinggul lebih kecil, dan rambut pendek. Itu perbedaan ciri fisik dari laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang perbedaan secara psikis dari laki-laki dan perempuan. Ya, coba kita lihat ciri psikis dari perempuan dulu. Coba yang pertama apa? Lebih senang tinggal di rumah, suka berdandan, dan suka merawat tubuh. Itu ciri psikis dari seorang perempuan. Sekarang coba kita lihat ciri psikis dari laki-laki. Ya, yang pertama apa? Lebih senang keluar rumah. Yang kedua, yang ketiga, sesuatu. Ya, baik. Sekarang anak-anak coba kita membuka kitab suci sudah di Kejadian bab 2 ayat 18. Saya minta satu orang untuk membacanya. Cece. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di darat. Dibawanya semuanya kepada manusia itu, dan seperti nama yang diberikan manusia untuk kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di darat, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih Cece. Silakan duduk. Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi, saya minta kamu ambil buku dan berpoin. Silakan ambil buku dan berpoin. Tulis. Yang pertama, bagaimana cara kita bersyukur setelah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tugas manusia sebagai citra Allah? Yang ketiga, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang keempat, mengapa kita harus bangga sebagai laki-laki atau perempuan? Ya, baik. Sudah? Ya baik, sudah. Sekarang saya minta kelompok ini Cece yang kumpul taruh di depan meja. Dan kelompok ini saya minta Steffi yang kumpul.
Kumpul semua, kumpul. 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 Kelompok ini, nah. Dibantu dulu. Kumpul lagi. Ya baik, sekarang kita lihat kesimpulan dari pendalaman kitab suci tadi. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya memiliki derajat yang sama. Laki-laki dan perempuan bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru. Nah, sekarang dalam hal ini laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup sendiri, melainkan kerjasama dan saling melengkapi sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki. Sekarang saya minta semua buku berpoin lepas di atas meja. Sekarang kamu merenungkan, apakah kamu selama ini sudah sadar sebagai laki-laki atau perempuan? Baik, anak-anak, sekarang saya minta lagi ambil buku berpoin, tulis sebagai tugas di rumah. Kamu harus menuliskan doa permohonan tentang aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Bisa toh? Bisa? Sebagai tugas di rumah, ibu minta menuliskan doa permohonan tentang aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Ya baik, untuk materi pertemuan kita berikutnya, kita berbicara tentang perkembangan mengembangkan kemampuan diri. Ya, untuk itu anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Laki-laki dulu. Laki-laki, saya minta laki-laki. Ya, coba maju. Dia harus itu saja. Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki dan memiliki hidup kita satu sama lain. Hari ini kami telah belajar tentang kebenaran kami sebagai perempuan dan laki-laki. Bantulah kami supaya mengenalkan diri dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus kami. Amin. Ya baik, terima kasih. Silakan.